Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrian Fabian dari kelas manajemen 23A NPM 23411086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang speech, mata kuliah dari komunikasi bisnis. Langsung saja kita ke materinya. Apa itu pidato? Pengertian dalam bahasa Inggrisnya yaitu speech. Apa arti pidato dalam bahasa Indonesia? Jadi pidato adalah sebuah pembicaraan yang diberikan kepada audiens, baik secara formal ataupun informal. Isi pidato yang dibicarakan bisa berupa macam-macam, baik berupa isi pikiranmu atau opinimu terhadap sesuatu. It could be about the environment, about your graduation, and many more. Terkadang pidato dilakukan tidak harus di atas podium, contohnya seperti saat upacara di sekolah, tapi kamu bisa melakukannya di keliling-keliling temanmu juga loh. Dalam bahasa Inggris, pidato biasanya juga dianggap dengan English speech. Secara definisi, nggak ada bedanya dengan pidato bahasa Indonesia. Jenis-jenis pidato bahasa Inggris. Pidato meliputi jenis tergantung dan tujuannya. Adakah jenis pidato dalam bahasa Inggris? Ada 13 jenis pidato yang umum digunakan. Yang pertama, informative speech. Informative speech bertujuan untuk mengedukasi audiens terkait suatu hal, biasanya didukung dengan data dan fakta yang bisa dibuktikan secara valid. Yang kedua, entertaining speech. Entertaining speech adalah pidato untuk menghibur sekumpulan orang. Pidato ini biasanya lebih pendek dan tidak formal daripada jenis pidato lainnya. Yang ketiga, demonstrative speech. Serupa dengan informative speech, demonstratif juga memiliki tujuan untuk mengedukasi audiens terkait hal yang mereka tidak ketahui sebelumnya. Di sini yang keempat ada persuasive speech. Persuasive speech membantu pembicara untuk meyakinkan audiens terhadap suatu opini yang berkaitan dengan topik tertentu. Biasanya persuasive speech berbicara mengenai berbagai hal, mulai dari hiburan hingga sesuatu yang lebih serius seperti politik. Yang kelima, oratorial speech. Oratorial speech dapat berisi tentang pembahasan mengenai suatu isu atau menyampaikan opini dalam keadaan tertentu, seperti upacara pemakaman atau kelulusan. Oratorial speech bisa berbentuk pidato yang panjang dan formal, tapi juga bisa berupa pidato pendek dan informal seperti saat ada di acara khusus atau saat sedang bersulang. Selanjutnya ada debat speech. Debat speech biasanya pada saat perlombaan atau acara debat, masing-masing tim memiliki waktu khusus untuk menyampaikan pidato mereka. Meskipun mirip persuasive speech yang meyakinkan audiens dan sesuatu, pidato debat mencoba meyakinkan audiens untuk juri untuk mendapatkan dukungan atau justifikasi terkait opini mengenai suatu hal. Yang ketujuh, special occasion speech. Pidato ini bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesan sehingga tidak membutuhkan data atau statik. Biasanya special occasion speech ini pendek, menarik perhatian, serta langsung ke topik utama. Yang kedelapan ada pitch speech. Pitch speech umumnya bertujuan untuk mendapatkan support dan persetujuan untuk sebuah ide, produk atau solusi. Misalnya kamu bekerja di sebuah perusahaan dan kamu punya produk yang ingin diusulkan agar produkmu dapat diterima oleh pemimpinnya, kamu bisa membuat pidato terkait produk tersebut dan memberikan presentasi juga. Selanjutnya yang ke-9 ada motivational speech. Motivational speech bertujuan untuk menginspirasi audiens dan memberikan kepercayaan diri kepada mereka untuk berkembang dan melakukan sesuatu lebih baik. Biasanya juga bertujuan untuk membantu para audiens untuk tetap mencapai mimpi dan tujuannya. Yang ke-10, impromptu speech. Dalam membuat pidato, biasanya kamu akan membutuhkan waktu untuk bersiap-siap, tapi jenis pidato ini dibuat dengan spontan dan tanpa persiapan. Selanjutnya yang ke-11 ada farewell speech. Farewell speech dilakukan ketika kamu mau menyampaikan selamat tinggal kepada sekumpulan orang. Misalnya kamu pindah kerja dan ingin menyampaikan selamat tinggal kepada tim kerjamu atau kepada pasanganmu ketika kamu pindah kerja ke luar negeri atau ke luar kota. Yang ke-12, explanatory speech. Mirip dengan demonstrasi speech, explanatory speech memberikan penjelasan tentang bagaimana melakukan sesuatu dengan proses yang merinci. Biasanya tidak ada media visual seperti slide presentasi untuk membantu audiens memahami apa yang sedang dibicarakan. Yang ke-13, eulogy or funeral speech. Eulogy atau funeral speech bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada seseorang yang telah meninggal di depan sekumpulan orang yang dapat menghadiri upacara pemakamannya.
Structure of English speech, struktur naskah pidato dalam bahasa Inggris. Seperti jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris lainnya, naskah pidato bahasa Inggris pun memiliki strukturnya. Struktur naskah pidato terdiri dari opening, content, and closing. Yang pertama opening atau pembukaan, introduce alias opening pembuka atau pendahuluan dapat berisi tentang perkenalan dirimu sebagai pembicara serta memberitahu audiens mengenai topik yang akan disampaikan. Yang kedua content atau isi. Konten atau body adalah isi dari topik pidato yang akan disampaikan dalam sebuah lomba. Biasanya juri akan memperhatikan kualitas peserta dari bagaimana cara ia menyampaikan inti sebuah pidato. Sebabnya kita harus memastikan bahwa isi pidato bersifat jelas, padat, dan mudah dipahami oleh pendengar. Yang terakhir ada closingan atau penutup. Closingan adalah bagian di mana kamu harus memberi penutup atau mengakhiri pidato. Umumnya closingan terdiri dari conclusion atau kesimpulan isi pidato. Kemungkinan diikuti dengan ajakan atau penegasan serta memberikan salam penutup pada audiens.